jika ada anak dari orang tua non-muslim, Bu ya. Mereka 3 bersaudara. Untuk ayah ini sendiri, beliau masih non-muslim, beliau menekankan kepada semua anggotanya supaya berkeyakinan yang sama dengan ayah ini gitu. Cuman di antara ketiga anak tersebut, anak pertama yang memberanikan diri untuk menolak dan kemudian beribadah secara terang-terangan di rumah gitu. Karena si anak ini perempuan dan untuk hal ini dengan beribadah secara terang-terangan ini nggak jarang jadi sebab pertengkaran kedua orang tuanya gitu. Sampai-sampai kemarin terakhir orang tuanya udah hampir ke pengadilan agama untuk perceraian seperti itu. Perceraian? Iya, untuk perceraian. Dengan? Nah, si dengan anak, cerai dengan siapa? ya gimana Bu? Bercerai dengan siapa? Kan anaknya tadi masalah. Iya, meskipun sebab anaknya, ayah ini tetap memaksakan untuk bercerai dengan ibunya, sekalipun yang melanggar baru anak pertama ini gitu. Nah, kemudian Bu ya, untuk perjalanan ke pengadilan kemarin terhenti karena si anak yang ketiga ini menangis, jadi terbatalkan gitu. Misalnya masih berhubungan sampai sekarang ini, alhamdulillah. Kemudian dari ibunya sendiri sebenarnya masih enggan untuk berpisah gitu Bu ya. Jadi anak yang pertama ini merasa bersalah ketika menjadi sebab pertengkaran kedua orang tuanya. Bapak gitu. ibunya non muslim kan? Ibunya sebenarnya beriman, cuman nggak ada belum sebenarnya. bisa. Nggak ada sebenarnya. Muslim atau tidak muslim? Beliau muslim Bu ya, cuman tidak, Yang muslim belum bapaknya bisa atau ibunya? melaksanakan sholat. Ibu Bu ya. Ibu muslim, bapak tidak muslim. Iya. Cuman Selesai, belum bisa melaksanakan syariat Islam karena ditekan seperti itu. Baru anak yang pertama yang melakukan secara terang-terangan untuk beribadahnya. Baik. Kemudian ya, jadi anak ini merasa sedih ketika menjadi sebab pertengkaran orang tuanya. Kemudian akan tetapi untuk opsi lain seperti bekerja di luar kota, kemudian tinggal berpisah dengan orang tua, itu belum berkemampuan juga Bu ya, karena masih dalam proses mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Baik. Kemudian ada juga keperluan untuk merawat adik yang masih kecil itu, karena adik yang kecil itu sangat dekat dengan kakak yang pertama ini gitu. Baik. Mohon nasihat Bu ya untuk anak pertama ini. Baik. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah non muslim, ibunya adalah seorang muslimah. Maka di sini saja cerita itu sudah bisa diterurai bahwasanya kalau seorang istri adalah muslimah, suaminya belum, jika itu dari awal, maka pernikahan dianggap tidak sah. Tapi jika dua-duanya pada asalnya adalah seorang yang non-muslim, kemudian sang ibu masuk Islam, tadi kurang rinci saya. Tiba-tiba ibu masuk Islam, maka pernikahan orang non-muslim oleh Islam dianggap pernikahan itu sah. Kemudian istrinya masuk Islam, ditunggu ini. Jadi seolah-olah di saat sang istri masuk Islam itu tercerai, seolah-olah begitu. Sehingga ditunggu apakah suaminya nyusul di masa iddahnya sebelum berlalu 3 kali suci. Kalau ternyata orang suaminya tidak menyusul, maka secara otomatis terpisahkan, terceraikan. Kalau nyusul, nggak pakai nikah baru lagi juga sah. Karena suami istri, karena nikahnya di dalam sebelum Islam dianggap sah. Nah kalau tidak nyusul, nggak usah pakai cerai. Sudah terceraikan secara hukum syariat. Nah ada hal yang semacam ini banyak. Bahkan kita saat ini juga menyimpan nama-nama yang sering komunikasi perempuan yang di bawah naungan seorang atau perempuan yang masuk Islam yang suaminya belum masuk Islam. Gimana? Apa yang harus saya lakukan Bu ya? Saya masuk Islam tapi suami saya belum. Ya kami sampaikan secara hukum fikih, kamu sudah terceraikan karena sudah lama temponya. Jadi Anda bukan istri lagi bagi dia. Cuman saya belum berani kalau berterang-terangan karena di sana anak. Ini masalahnya beda Bu. Yang jelas Anda sudah beruntung, Anda beriman kepada Allah. Itu sudah beruntung. Sudah beriman saja sudah beruntung. Adapun masalah penyempurnaannya adalah nanti. Hubungan suami istri Anda tidak sah. Hubungan suami istri adalah dianggap sebagai zina. Cuman pertimbangannya adalah kita memiliki pertimbangan panjang. Pertimbangannya adalah dia menemani suaminya
dalam keadaan dia beriman atau menemani istri dalam keadaan kafir, kan begitu. Dia masih beriman, masih lumayan. Cuman Anda harus pandai-pandai menghindar. Atau mungkin Anda dengan keimanan Anda anjurkan suami suruh menikah lagi dengan orang yang non muslim karena dia non muslim. Maksudnya mundur halus. Sebab supaya karena atau suami Anda adalah dia menikah yang dia kebutuhannya terpenuhi sehingga tidak berhubungan dengan Anda. Karena berhubungan dengan Anda adalah jatuh zina. Berat dia. Kami katakan iya berat, tapi sesungguhnya Anda sudah beruntung, Anda masuk Islam, sudah selesai. Luar biasa. Nah, jangan diseksa, kamu harus pergi, tinggalkan sebentar dulu. Belum tentu dia meninggalkan, kuat loh ya. Bisa saja setelah pergi, kemudian bermacam-macam tuntutan dari anak, balik lagi ke kafir nanti. Yang penting kita pegangi, dia beriman sudah beruntung. Dia sudah beriman beruntung, tinggal nanti penyempurnaannya. Hanya saja, ya kayak yang ditanyakan, berarti ibu Anda bukanlah istri daripada ayah Anda. Karena bukan ayah Anda, mungkin pandai-pandai saya menyiasati. Mungkin ya, berhubungan suami istri harus dihindari sebisa mungkin. Kalau bisa memang pasti dihindari. Nah, kemudian, untuk Anda sendiri, ya karena masih menjaga adik dan sebagainya, pakai siasat. Sebab beragama Islam itu mudah. Yang penting Anda sudah bersyahadat. Sholat pun Anda bisa saja di waktu ayah Anda, tidak Anda. Anda bisa pura-pura beli bakso, Anda sholat mampir musola mana saja kan bisa. Jadi sholat kan 5 waktu. Jadi tetap melakukan sholat. Jadi jangan sampai Anda melakukan yang berat bagi Anda. Apalagi menjadi sebab percekuan itu, takut Andanya tidak kuat. Memang kalau bisa Anda hebat, saya berani begini, terserah apa saja, bisa saja begitu. Akan tetapi lihat efeknya kepada yang lainnya, dianggap ibu Anda mempengaruhi Anda, lalu ibu Anda dicerai menurut Anda, padahal sesungguhnya sudah tercerai. Sehingga mungkin adik menjadi tidak terawat dan sebagainya. Maka kalau siapapun yang masuk Islam, dalam keluarga yang belum merestuinya, maka juga kita himbau agar dia juga kuat, supaya tidak beragama itu berat. Sudahlah, seolah-olah untuk sementara bersama mereka. Hanya nanti kalau acara keagamaan, ya bilang saja ada tugas sekolah, atau minta teman undangan, itu biar menghindar dari hal-hal semacam itu yang halus, yang cantik. Sebab beragama itu, ingat, Anda jangan termasuk para ustadz yang memberikan fatwa. Jangan fatwa Anda sesuai dengan akal dan pemahaman di dalam kitab. Di dalam prakteknya lebih berat. Jangan mengatakan harus keluar, nggak boleh karena itu. Wah, keluar sengsara dia, malah balik kafir lagi nanti. Jadi harus ditolong dengan halus, dengan indah. Jadi jangan, wah nggak boleh, memang itu adalah kamu harus lagi iman, kamu harus tinggalkan tempat tersebut. Allah ini. Wah, baru keluar dia, masya Allah rumahnya berantakan, dia bisa kafir lagi nanti. Jadi ada dalam buku itu beda. Prakteknya itu adalah ada prioritas. Yang penting kamu iman dulu. Tidak tampak di depan siapa dulu. Yang penting sholat 5 waktu ya. Kamu ngaji, belajar. Ya anggap saja mau kursus bahasa Inggris. Nanti kursusnya setengah jam, 1,5 jamnya belajar. Kan bisa saja. Itu saja. Jadi disiasati sampai kuat. Ya, jadi cuman beri opsi. Kalau kamu kuat, tinggalkan. Ada yang menampung nanti. Kalau kamu tidak kuat, termasuk istri yang masuk Islam. Ini yang banyak yang kami temui adalah istri yang masuk Islam, tapi secara ekonomi dia lemah, tapi dia sudah masuk Islam, suaminya keras, dan anak-anak pun juga bergantung ekonominya, menafkahnya kepada ini, dan istri ini tidak mampu kalau dia harus lepas secara ekonomi. Lalu bagaimana demikian ini? Kita sanjung bahasanya, yang penting kamu beriman dulu, itu terpenting. Selebihnya diselesaikan dengan perlahan. Jangan langsung, kamu harus meninggalkan tempat tersebut. Kasih duit Ustaz, nyuruh keluar, ngasih duit, kasih makan dia. Enak aja nyuruh-nyuruh keluar Ustaz, pelan-pelan dong. Kalau memang kita sebagai Ustaz nyuruh dia, tanggung dia, hidupi dia. Maksudnya, jangan bikin orang beragama itu jadi berat dia. Berarti perlahan. Dalam beragama tidak ada orang langsung 100%, perlahan, bertahap. Seperti itu. Jadi dakwah itu indah. Jangan sampai menyiksa orang dalam beragama. Suruh keluar langsung. Waduh, ada satu kita aja. Iya Bu, ya saya menangis dia. Untuk hubungan suami istri, sebisa mungkin kamu hindari. Sebisa mungkin, karena zina. Kamu harus tahu zina dosa gede dan sebagainya. Cuman kasusmu, kafir lebih gede zina dosanya. Keluar dari iman, lebih gede dosanya. Itu. Jadi ada beberapa solusi-solusi. Untuk Anda, cara beragama untuk Anda. Untuk kakak yang paling tua tadi, mungkin sedikit menyembunyikan. Supaya tidak menjadikan emosi, karena belum kuat di dalam keluarga itu. Baru nanti kalau sudah persekongkolan yang baik, misalnya, yang tertua, adik-adiknya sama ibunya sudah bersepakat. Kita siap untuk berpisah. Selesai. Ke mahkamah, cerai, tidak apa-apa. Kalau ternyata
nggak ada yang nampung, insya Allah pergi Al-Bahjah di sini kita sama-sama belajar di sini, insya Allah makan bareng. Di sini bisa aja, nggak usah pusing lah. Kalau memang ternyata nanti bingung cari makan, di sini makannya sama ya, ada kerupuk, ada ya, ada seperti anak-anak yang lain tuh. Tuh, masya Allah lihat, biarpun makannya begini-gini, pada badannya masya Allah. Tuh, masya Allah. Baik, ini saja. Insya Allah ya kita tolong menolong bersama-sama. Wallah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan bi atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.